وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kita masuk di poin ke-18. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wal imanu bil haudi. Dan ahlu sunnah mereka beriman kepada telaga haud atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudun yaumal qiyamati. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki telaga yang besar pada hari kiamat, taridu alaihi ummatuhu, di mana umatnya beliau akan mendatangi telaga itu. Arduhu mithlu tulihi. Telaga itu lebarnya seperti panjangnya, yaitu maksudnya panjang dan lebar itu sama, berarti persegi. Masiratu syahrin. Kalau orang berjalan kaki, maka lebarnya itu 1 bulan perjalanan. Jadi kalau kita berjalan terus selama 1 bulan, itu lebarnya sama panjangnya sama. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Jumlah bejana yang ada di situ, di telaganya beliau, itu jumlahnya sebanyak bintang-bintang yang di langit. Ala ma sahhat bihil akhbaru min ghairi wajhin. Seperti apa yang telah sahih dari hadis-hadis yang banyak jalannya, yaitu bukan hanya 1-2 hadis, tapi banyak sekali hadis yang membicarakan tentang telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini kita akan membicarakan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau memiliki sungai nanti di surga dinamakan dengan Al-Kautsar. Dan Rasulullah itu juga memiliki telaga di padang mahsyar dinamakan dengan haud. Jadi ada Al-Kautsar, itu sungai yang ada di surga, kemudian ada haud, itu telaga tetapi itu tidak di surga, yaitu di padang mahsyar. Kata para ulama, antara Al-Kautsar dan haud itu sama. Haud dan Kautsar itu sama. Nanti insyaallah akan kita sebutkan riwayat-riwayat yang menjelaskan sifatnya. Sifatnya itu kayak apa? Al-Kautsarnya Rasulullah dan telaganya Rasulullah itu seperti apa? Jadi sama, sifatnya itu sama. Kalau kita membaca riwayatnya itu sama. Yang membedakan itu cuma tempatnya. Yang membedakan cuma tempatnya. Kalau Al-Kautsar itu tempatnya di surga, sedangkan haud itu tempatnya di padang mahsyar. Jadi gambarannya itu, di surga itu ada sebuah sungai milik Rasulullah yang sangat-sangat indah. Kemudian dari sungai itu ada peralon-peralonnya. Ada peralon-peralon, dan peralon itu menyambung sampai ke padang mahsyar. Nah, nanti di padang mahsyar itu dibuat kayak kotakan, yaitu seperti tempat untuk menampung air, seperti kayak kolam renang, untuk menampung air yang bersumber dari Al-Kautsar. Lah, tempat air ini, kumpulan air ini dinamakan dengan telaga. Dinamakan dengan telaga atau haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Kautsar, sehingga nanti biasanya ulama itu kalau membahas telaga pasti nanti juga membahas Al-Kautsar, karena telaga dan Kautsar itu sumbernya sama. Allah Ta'ala berfirman, dan itu merupakan hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kita nanti akan memberikan kepada engkau Muhammad al-kautsar. Yaitu al-kautsar, nanti Rasulullah itu sebutkan, yaitu al-kautsar itu apa? Inna a'tainakal kautsar. Kita akan memberikan kepada engkau Muhammad al-kautsar. Setelah itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya mendapatkan itu, yaitu bagaimana supaya mendapatkan al-kautsar itu? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu wahai Muhammad untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Sebagian nanti ulama mengatakan salat di sini itu salat malam. Dan sembelihlah. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencela engkau, merekalah orang-orang yang terputus. Jadi ini ayat ini sebenarnya itu diturunkan kepada Rasulullah sebagai hadiah pelipur lara beliau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak punya anak laki-laki yang hidup, sehingga nasabnya beliau itu terputus. Kalau orang Arab itu kan bin. Lah bin itu semuanya kembalinya kepada orang tua atau laki-laki. Maka kalau ada orang dia itu nggak punya anak laki-laki, berarti tidak ada yang melanjutkan binnya dia. Akhirnya Nabi Muhammad itu ketika anak yang laki-laki meninggal dunia, maka orang kafir Quraisy itu mencela beliau dengan tinggalkan Muhammad, biarkan saja. Fa innahu huwal abtar, dijuluki Nabi Muhammad itu dengan abtar. Maka sebagai pelipur lara bagi Rasulullah SAW itu, Allah memberikan kepada beliau al-kautsar. Kemudian yang kedua, Allah itu akan mengangkat nama engkau Muhammad walaupun gak pakai bin. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami berjanji untuk mengangkat nama engkau Muhammad dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara bin, tetapi dengan cara apa? Setiap nama Allah disebut pasti disandingkan dengan nama engkau. Dalam azan, kemudian dalam syahadat, dan apa saja nama engkau akan disebut disandingkan dengan Allah Ta'ala. Nah seperti itu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mencela engkau, merekalah orang-orang yang terputus. Ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, bainama nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh ghafa ighafatan. Tiba-tiba Rasulullah itu ketika duduk bersama kita, tiba-tiba Rasulullah itu menunduk. Lama sekali, kita faham pasti wahyu diturunkan. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Setelah itu Rasulullah mengangkat kepalanya, tertawa Rasulullah itu. Senang sekali Rasulullah itu. Wajahnya berseri-seri beliau itu. Sampai akhirnya Rasulullah itu jadi kayak tertawa gitu. Rasulullah itu senang sekali istilahnya, wajahnya berseri-seri, kemudian sampai tertawa Rasulullah itu. Fakulna, maka kami bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah? Hai Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa? Maka beliau mengatakan, nuzilat alayya suratun. Allah telah menurunkan kepada saya sebuah surat sebagai pelipur lara saya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya sama para sahabat, atadruna mal kautsar? Kalian tahu enggak al-kautsar itu apa? Al-kautsar yang Allah berikan kepada saya itu apa? Qulna, maka kami mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan fa innahu nahrun. Al-kautsar itu adalah sungai, wa adanihi rabbi. Allah menjanjikan kepada saya. Fihi khairun katsir. Di dalam sungai itu ada banyak kebaikan. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa huwa haudun. Nah, Rasul menyebutkan dua-duanya itu. Dan itu juga telagaku. Taridu alaiya ummati yaumal qiyamah, yang nanti di hari kiamat umatku akan mendatangi telagaku. Nah di sini kalau kita perhatikan hadis ini, Rasulullah menyebutkan ada dua yang itu sama, yaitu al-kautsar, kemudian yang kedua haud, telaga. Sehingga tadi saya katakan al-kautsar itu sungai tapi di surga letaknya, sedangkan telaga itu di padang mahsyar, dan airnya sumbernya langsung dari al-kautsar. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan al-kautsar nahrun fil jannah. Al-kautsar itu adalah sungai di surga, hafatahu min zahab, di mana
tanggulnya, jadi ini sungai itu kan ada tanggulnya itu, kanan kirinya, supaya airnya nggak tumpah. Ada tanggulnya. Rasulullah mengatakan hafatahu min dzahab. Sungainya itu diapit atau ditanggul dengan emas. Wa majrahu 'ala durri wal yaqut. Sedangkan kerikil-kerikil di bawahnya, itu yang di bawah itu terbuat dari permata yang berkelap-kelip. Itu miliknya Rasulullah SAW. Berarti intinya di sini nanti akan kita sebutkan semua sifatnya kayak apa. Telaganya Rasulullah itu kayak apa, Al-Kautsarnya Rasulullah itu kayak apa sifatnya. Intinya ya, maksudnya di sini itu bahwa Rasulullah itu punya dua. Rasulullah itu memiliki Al-Kautsar, Rasulullah itu juga punya telaga. Yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini, pertanyaan di sini, kenapa kok yang disebutkan sama Imam Ahmad itu iman kepada telaga? Yaitu langsung beliau itu mengatakan Ahlus Sunnah itu beriman kepada telaganya Rasulullah. Kenapa kok bukan Kautsarnya yang masyhur Kautsar itu? Kata para ulama, karena kalau Al-Kautsar itu tidak ada yang mengingkari. Kenapa? Karena Al-Kautsar itu disebutkan dalam Al-Quran, sehingga orang Ahlul Bidah pun nggak berani mengingkari, karena di Al-Quran ada. Ya, sampai suratnya pun namanya surat Al-Kautsar. Nggak mungkin berani mereka itu mengatakan itu nggak ada, atau mereka mengingkari Kautsar yang itu nama sebuah surat lengkap. Itu nggak mungkin mereka berani. Maka Ahlul Bidah itu mereka larinya, mereka itu nanti mengingkari telaganya Rasul itu diingkari sama mereka. Akhirnya Ahlus Sunnah itu fokusnya di sini. Ahlus Sunnah itu fokusnya di sini, yaitu di telaga yang diingkari sama orang-orang Ahlul Bidah. Sehingga beliau fokusnya di sini. Kenapa? Karena walaupun telaga itu nggak disebutkan dalam hadis yang dalam Al-Quran, tetapi banyak sekali hadis yang menyebutkan, bahkan kata para ulama derajatnya mutawatir. Mutawatir itu banyak sekali yang menyebutkan masalah Al-Kautsar itu banyak. Tapi walaupun sebanyak itu, tetap ada juga yang mengingkari. Mu'tazilah, Jahmiyah, itu mereka mengingkari. Kata mereka nggak masuk akal kalau seandainya di surga itu ada sungai. Kita katakan akalnya siapa gitu. Ya kan, kalau akalnya orang yang nggak normal yang bisa, karena Anda itu nggak normal gitu. Tapi bagi orang yang akalnya normal, mudah sekali kita menerima kabar dari Allah dan Rasulnya gitu. Nggak ada yang nggak masuk akal kita itu. Semua kabar Allah dan Rasulnya itu semuanya masuk akal. Nah, jadi kita di sini akan bicarakan tentang telaganya Rasulullah SAW. Telaganya Rasulullah SAW itu nanti orang-orang itu akan mendatangi telaga beliau, dan ketika mendatangi telaga beliau, mereka itu nanti akan minum. Dan ketika mereka minum, mereka itu merasakan air yang sangat luar biasa. Dan nanti kalau mereka masuk surga, rupanya ada lagi sungai miliknya Rasulullah, yaitu Al-Kautsar. Dalam hadis yang sahih yang tadi kita sebutkan, bahwa Al-Kautsar itu ada peralon-peralon yang mengalirkan airnya itu sampai ke telaga. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau mengatakan, annal haud yushabu fihi mizabani minal jannah. Telaganya Rasulullah, telaga itu dialirkan dari dua peralon yang itu bersumber dari surga. Yaitu dari surga itu maksudnya apa? Dari Al-Kautsarnya milik Rasulullah SAW. Apakah para nabi dan rasul itu juga punya telaga? Apakah nabi dan rasul itu juga punya telaga di padang mahsyar? Maka berkaitan dengan nabi selain Nabi Muhammad terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi fahami di sini ada tiga masalah yang berbeda, sehingga kita itu nanti menyikapi masalah akidah itu fahami. Ada masalah akidah di mana ulama itu sepakat, sehingga siapa yang mengingkari ahlul bidah dia itu. Kemudian yang kedua, ada masalah akidah yang itu khilaf di antara para ulama karena dalilnya nggak jelas, sehingga para ulama zaman dulu berbeda pendapat. Ketika mereka berbeda pendapat, maka tidak boleh menyesatkan orang lain karena perbedaan pendapat dalam masalah-masalah seperti itu. Nah, itu apa? Dalam masalah akidah itu ada yang sifatnya itu usul, akidah Ahlussunnah yang tidak ada khilaf di dalamnya. Ada juga yang nanti para ulama itu berbeda, dinamakan dengan furuk. Anda mau terima pembagian itu atau tidak itu terserah Anda, tapi ulama sejak zaman dulu yang membagi seperti itu. Akidah itu ada yang sepakati, ada yang tidak. Tidak bisa kita katakan tidak boleh khilaf dalam masalah akidah. Prakteknya ulama berbeda pendapat dalam masalah akidah. Tapi apa? Bukan masalah-masalah yang usul.
tetapi masalah-masalah yang furu'. Maka itu berarti ada 3 di sini pembahasan fahami di sini. Ada 2 sesuatu yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada khilaf. Siapa yang mengingkari maka dia ahlul bidah. Yaitu apa? Yang pertama, Rasulullah itu punya Al-Kautsar. Ayatnya ada, hadisnya ada. Yang kedua, Rasulullah SAW itu memiliki telaga. Ya, telaganya Rasulullah itu di Al-Quran nggak ada, adanya cuma di dalam hadis yang mutawatir. Ini fahami ya, fahami ya. Bahasa yang saya sebutkan fahami. Jadi ada Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ayatnya ada, hadisnya ada. Dalilnya itu di Al-Quran ada, di dalam hadis yang banyak yang sahih ada. Kemudian yang kedua, telaga. Telaga itu di dalam ayat nggak ada, tetapi dalam hadis mutawatir. Hadisnya mutawatir. Maka 2 masalah ini masuk dalam usul akidah Ahlussunnah. Siapa yang mengingkari 1 dari 2 ini, maka dia ahlul bidah. Dia orang yang menyimpang. Kemudian masalah yang ketiga itu, apakah Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad memiliki telaga atau tidak? Apakah Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad memiliki telaga di hari kiamat atau tidak? Ini masalah khilafiyah. Sehingga ada ulama yang menetapkan ada karena mensahihkan hadisnya. Ada juga ulama yang mengatakan nggak ada karena riwayatnya dhaif. Kenapa? Karena hadisnya itu masih ulama berbeda pendapat. Ada sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudon." Setiap nabi itu punya telaga. Semua nabi, setiap nabi itu punya telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan nanti semua nabi itu berbangga dengan banyaknya orang yang mendatangi telaga mereka. Yaitu yang telaga yang paling ramai pendatangnya itu, berarti mereka itu bangga nabinya itu. Wa ini arju an akuna aktsaruhum. Dan saya berharap sayalah orang yang paling banyak telaganya itu didatangi sama manusia. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Tapi yang menjadi masalah, semua sanad hadis ini dhaif. Semua sanad riwayat ini semuanya dhaif. Nggak ada satupun sanad jalur hadis itu yang sahih, nggak ada sama sekali. Semuanya dhaif. Lah di sini para ulama berbeda pendapat, apakah hadis dhaif yang banyak jalan itu bisa terangkat menjadi hadis yang hasan atau sahih li ghairihi? Disitulah terjadi khilafiyah di antara para ulama. Syalbani, beliau dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan hadisnya terangkat karena banyak jalan sehingga hadisnya itu dianggap sahih. Kalau hadisnya sahih, berarti itu dalil sebagai penetapan bahwa nabi-nabi selain Nabi Muhammad juga punya telaga. Tapi sebagian ulama mereka tetap mengatakan hadisnya dhaif, tidak terangkat jalannya dengan banyaknya jalan. Sehingga kalau hadisnya dhaif, berarti hadis ini tidak bisa jadi hujah tentang telaganya selain Nabi Muhammad. Sehingga ulama yang mendhaifkan, mereka mengatakan yang ada telaga, yang punya telaga cuma Rasulullah. Selain Rasulullah nggak ada hadis yang sahih. Sehingga mereka apa? Mengingkari, nggak ada. Nah, fahami di sini, khilafiyah dalam masalah itu biasa. Ya, saya katakan di sini ya, khilafiyah dalam masalah-masalah seperti ini itu biasa. Para ulama sejak zaman salaf sampai sekarang itu udah biasa. Yang tidak biasa itu kalau menjadikan khilafiyah sebagai ajang perpecahan. Ini sudah tidak biasa gitu. Jadi yang ini yang jadi masalah. Kalau zaman dulu itu para sahabat sudah biasa berbeda pendapat dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah-masalah itu yang sifatnya furu, itu biasa. Sampai terkadang mereka ngangkat suara, sampai akhirnya mereka bantah-bantahan, nggak apa-apa. Karena untuk mencari kebenaran, pendapat yang paling kuat itu perlu diskusi. Tapi yang ada itu apa? Mencaci maki kelompok yang lain, apalagi sampai harus berpecah belah. Itu yang tidak biasa. Dan itu Syekhul Islam itu pernah, beliau itu ngarang sebuah tulisan, bukan tulisan tapi surat sebenarnya itu. Surat
Beliau tujukan kepada penduduk Bahrain, Risalah ila Ahlil Bahrain judulnya itu, suratnya itu. Kenapa? Karena ada orang Bahrain datang kepada beliau bertanya, "Wahai Syekhul Islam, di negeri kami di Bahrain itu Ahlus Sunnah terpecah menjadi dua golongan. Karena mereka berbeda pendapat tentang masalah Nabi Muhammad itu melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak. Masalah akidah itu. Ulama khilaf memang dari sejak zaman sahabat. Sampai khilafnya itu menjadikan mereka itu mau berperang, ngangkat senjata loh, bayangan itu. Mereka itu sampai berperang. Terus bagaimana wahai Syekhul Islam? Akhirnya Syekhul Islam menulis sebuah surat nasihat. Beliau mengatakan masalah itu yang kalian khilafkan itu sudah dikhilafkan oleh para sahabat. Aisyah sama Abdullah bin Abbas berbeda pendapat. Aisyah mengatakan siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah di Isra Mi'raj, dia pendusta, dia itu. Keras sekali Aisyah itu. Tapi Abdullah bin Abbas menetapkan Rasulullah melihat Allah Ta'ala. Walaupun nanti digabungan, ada yang menggabungkan para ulama, tapi itu sudah kita bahas. Maksudnya setelah itu mengatakan, jika seandainya nenek moyang kita saja, para sahabat, mereka dengan khilaf itu mereka berlapang dada gitu. Tetap mereka menjaga persaudaraan mereka, menjaga ukhuwah mereka. Kenapa kalian itu nggak bisa seperti itu gitu? Setiap berbeda harus bermusuhan, setiap berbeda harus cakar-cakaran, harus pecah-pecahan. Ini bukan sikap orang yang dewasa kalau seperti ini. Nah itu saya katakan di sini ya, tidak semua masalah akidah itu disepakati oleh para ulama. Ada banyak masalah akidah yang itu ranahnya khilafiyah, ranahnya khilafiyah. Maka itu nanti ada yang khilaf, masalah yang khilaf itu dimasukkan dalam namanya furu'. Sedangkan masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama itu masuk dalam ranah namanya usul. Kenapa? Karena berbeda cara menyikapi orang yang berbeda. Kalau orang menyelisih masalah usul, kita hukumi sebagai ahlul bidah. Kalau orang menyelisih kita dalam masalah furu', dia tetap masih ahlu sunnah, masih saudara kita. Walaupun berbeda pendapat dalam masalah akidah, dalam itu masalah furu' itu kepada kita beda, tapi tetap dia itu tidak boleh dikeluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah. Oleh itu intinya masalah ini, apakah nabi-nabi selain Nabi Muhammad punya telaga, itu masalah khilafiyah. Ada yang menetapkan dan ada yang tidak. Kemudian masalah yang berikutnya, sifat-sifat telaga Rasulullah itu kayak apa? Itu tadi ya, itu sebagai tambahan tadi yang kita sebutkan. Sekarang kita masuk ke sifat telaganya Rasulullah SAW. Bagaimana sifat kautsarnya beliau, kemudian sifat telaganya Rasulullah SAW itu kayak apa? Fahami ya, kalau dua masalah itu nggak ada khilaf. Tentang kautsar kemudian telaganya Rasulullah nggak ada khilaf. Siapa yang mengatakan Rasulullah itu nggak punya telaga karena di Al-Quran nggak ada, Anda berarti ahlul bidah, sesat Anda itu. Kenapa? Karena telaga Rasulullah itu walaupun nggak ada di Al-Quran, hadisnya mutawatir. Ya, hadisnya mutawatir sehingga itu menjadi usul pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita pelajari beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sifat kautsarnya Rasulullah SAW. Nanti dari bacaan kita semua kalau kita kumpulkan, nanti kita akan dapat beberapa poin sifat telaganya Rasulullah itu. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bainama ana asiru fil jannati." Rasulullah mengatakan ketika saya itu berjalan-jalan di surga, yaitu Rasulullah itu pernah masuk surga, Rasulullah pernah jalan-jalan di dalamnya. Menunjukkan apa? Surga itu sudah ada, neraka jahanam sekarang juga sudah ada. Sehingga bahwa surga itu sudah ada, neraka sudah ada sekarang itu. Pertanyaan lah, berarti kalau surga sudah ada, neraka sudah ada, terus manfaatnya apa? Kan belum hari kiamat. Kita katakan penghuninya sudah ada. Penghuninya itu sudah ada, penghuni surga sudah ada, penghuni neraka sudah ada. Walaupun apa? Bukan kita, karena kita belum masuk surga dan neraka. Siapa penghuninya? Surga ada bidadari, ada anak kecil. Neraka jahanam ada binatang, demikian juga rohnya orang-orang kafir, Fir'aun itu juga sudah dimasukkan ke sana, sudah diazab. Berarti apa? Penghuninya sudah ada. Sehingga bukan berarti surga dan neraka itu kosong, lompong, nggak ada faidahnya sekarang itu, enggak. Sudah ada penghuninya, walaupun bukan kita yang menghuni. Rasulullah mengatakan, "Bainama ana asiru fil jannah." Ketika saya itu jalan-jalan di surga, idza ana binahrin. Tiba-tiba saya itu mendapati sebuah sungai. Hafatahu qibabul lu'lu'il mujaffaf, di mana sungai itu diapit permata-permata yang sangat indah, kata beliau itu. Faqultu ma hadza ya Jibril. Akhirnya saya tanya sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini apa?"
Sungai indah sekali. Qala hadzal kautsarul ladzi a'taka rabbuka. Wahai Muhammad, ini adalah kautsar. Ini adalah kautsar, sungai kautsar yang Allah berikan kepada kamu. Setelah itu Rasulullah kata beliau, fadaraba al-maliku biyadihi. Setelah itu Rasulullah itu memukulkan tangannya ke dalam air, yaitu diciduk sampai ke dalamnya. Fa idza tinahu au tibahu miskun afwar. Kata beliau mengatakan, rupanya ketika dimasukkan tangannya malaikat ke dalam sungai itu, malaikat itu ngambil tanah yang ada di sungai itu. Rupanya tanahnya itu minyak misik. Tanahnya itu minyak misik yang sangat mahal dan wanginya luar biasa, kata beliau itu. Jadi tanahnya bawahnya itu minyak misik. Berarti kalau kita perhatikan di sini, berarti di situ ada dua sifat yang disebutkan sama Rasulullah. Yang pertama, sungainya itu diapit dengan lu'lu' al-mujaffaf, yaitu permata. Kemudian yang kedua sifatnya itu tanahnya itu dari minyak misik. Kemudian dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Shahihah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "U'titul kautsar." Saya diberikan oleh Allah al-kautsar. Fa idza huwa nahrun yajri ala dhahril ardi. Dan rupanya al-kautsar itu sungai yang mengalir di atas tanah. Yaitu di atas tanah, yaitu mengalir. Hafatahu qibabul lu'lu, yang diapit dengan bongkakan permata. Jadi permatanya itu besar-besar, yaitu batu-batuan, kayak batu-batuan, tapi ini batu-batu terbuat dari permata. Laisa masqufan, dan sungainya itu enggak tertutup. Sungainya itu terbuka atasnya itu. Fadarabtu biyadihi ila turbatihi. Akhirnya saya itu masuk tangan saya itu ke bawah, yaitu pengen megang-megang airnya sampai ke bawah. Fa idza turbatuhu miskun asfar. Ketika saya itu tangan saya masukkan ke dalam lagi, saya itu mengambil tanahnya itu dari minyak misik. Wa hisba'uhul lu'lu', dan kerikil-kerikil di bawahnya itu dari permata-permata yang kecil-kecil. Jadi kalau di sampingnya itu, kanan kirinya itu, tanggulnya itu dari batu-batuan permata yang besar-besar, sedangkan bawahnya itu kerikil-kerikilnya itu lu'lu', yaitu lu'lu' itu permata. Dalam hadis yang lain, nah berarti kalau ini ada tambahan ada kerikil-kerikilnya. Ada kerikil-kerikilnya, kemudian juga Rasulullah itu melihat sungainya beliau itu enggak tertutup atasnya itu. Sehingga Rasulullah itu bisa megang-megang sungainya beliau itu dengan tangannya karena enggak tertutup. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, disahihkan oleh Syalbani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu kata Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang kautsar, telaga sungainya beliau. Maka Rasulullah mengatakan dzaka nahrun a'tanihillahu. Itu adalah sungai yang Allah berikan kepada saya, yakni fil jannah, maksudnya di surga. Setelah itu Rasulullah mengatakan asyaddu bayadun minal laban, lebih putih airnya daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Fihi tayrun a'naquhu ka'anaqil jazar. Di sungai itu ada banyak burung-burung, di mana burung-burung itu lehernya seperti leher unta. Yaitu burung apa wallahu a'lam. Apakah burung unta wallahu a'lam. Tapi lehernya itu besar-besar, burung-burung itu kayak lehernya unta. Qala Umar, akhirnya Umar itu mengatakan, inna tilka la tayrun na'imatun. Wahai Rasulullah, berarti itu burung unta ya Rasulullah. Itu apakah itu adalah burung unta? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, akal tuha an aminha ya Umar. Rasulullah mengatakan, wahai Umar, saya makan burung itu. Yaitu Rasulullah itu makan burung itu, dagingnya itu dimakan sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, dan lebih lezat daripada burung unta. Apakah itu burung unta? Wallahu alam. Karena Rasulullah tidak menyebutkan itu burung, tapi Rasulullah mengatakan akal tuha. Saya ketika di surga itu, saya dihidangkan daging dari burung itu. Saya makan daging itu gitu. An'am minha ya Umar.
rasanya jauh lebih lezat daripada burung unta, wahai Umar. Hadis ini disahihkan oleh Imam Syalbani. Dalam hadis ini berarti ada tambahan lagi, tambahan cerita atau sifatnya itu, yaitu apa tambahannya itu? Tambahannya itu sungainya itu warnanya, airnya itu lebih putih daripada madu, lebih manis daripada susu. Hah? Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Benar nggak? Kemudian di sampingnya itu, di situ itu ada burung-burung yang besar-besar, lehernya seperti burung unta, ya seperti unta. Itu. Ini beberapa sifat. Nanti kalau kita pengen membaca riwayat masalah ini banyak, tapi saya cukupkan. Nanti kalau pengen membaca lebih lengkap lagi, silakan nanti baca di kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Lengkap itu di situ ketika membahas in atau nakal kautsar itu riwayatnya banyak. Tapi saya tidak akan baca banyak-banyak karena waktu kita nggak banyak. Ya, jadi dari sifat ini saja sudah tergambar kepada kita. Jadi gambaran-gambaran tentang bagaimana al-kautsarnya Rasulullah SAW itu kayak apa. Sekarang kita masuk di hadis-hadis yang menjelaskan tentang telaganya Rasulullah SAW. Nah, nanti kalau kita perhatikan itu hampir mirip, yes, hampir mirip. Tapi nanti itu gambaran kepada kita itu. Nanti semakin kita lengkapi detail ini, nanti semakin banyak sifat-sifat yang kita ketahui. Hadis yang membicarakan tentang telaga itu di padang mahsyar. Hadisnya yang pertama dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, haudi masiratu syahrin. Telagaku itu lebarnya itu 1 bulan perjalanan. Wazawayahu sawa, dan sampingnya juga sama, yaitu panjang dan lebarnya itu sama-sama 1 bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal misk, dan baunya air itu lebih harum daripada minyak misik, minyak kasturi. Wakizanuhu kanujumi sama, dan cendok-cendoknya atau ya bejana-bejananya, kizan itu biasanya kalau untuk cendok tapi bukan kayak gelas, bukan. Nah, gayungnya itu kanujumi sama, seperti jumlah bintang di langit. Man syariba minha fala yadhma'u abadan, siapa yang minum 1 teguk dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, dari hadis ini berarti kita mendapatkan banyak sekali sifat tentang telaganya Rasulullah. Yang pertama, panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya telaganya Rasulullah itu 1 bulan perjalanan, berarti bentuknya kotak. Kemudian airnya lebih putih daripada susu, lebih harum daripada minyak kasturi, dan jumlah ciduknya itu sejumlah bintang di langit. Dan siapa yang minum 1 tegukan, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, tura fihi abariqudz dzahabi wal fiddah ka'adadi nujumi sama. Rasulullah mengatakan terlihat, yaitu ketika orang itu dari jauh itu sudah terlihat abarik itu kayak ceret-ceret yang mengambil telaganya Rasulullah itu terbuat dari emas dan perak. Nah, berarti ceretnya atau ciduknya atau gayungnya itu terbuat dari emas dan perak, ka'ada dinujumi sama, jumlahnya seperti bintang di langit. Itu gambaran lebih kepada kita lagi. Berarti gambarannya apa? Bahwa gayungnya itu, ceretnya itu terbuat dari emas dan perak. Pertanyaan lah, berarti kan emas dan perak hukumnya kan nggak boleh itu dipakai untuk minum. Kita katakan tidak boleh di dunia. Di hari kiamat itu semuanya dari emas dan perak, yaitu sudah plastik itu sudah nggak ada di sana itu. Apalagi jatuh pecah, kemudian sudah neyeng dan yang nggak ada lagi di surga itu. Semuanya terbuat dari emas dan perak, permata. Dalam hadis yang lain dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang minum di telaga, yaitu bagaimana telaganya itu kayak apa.
Qala, maka Rasulullah mengatakan asyaddu bayadun minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih harum dan lebih manis daripada madu, yaghuttu fihi mizaban, dan mengalir ke dalam telaga itu dua pralon, yaitu ada dua pralon, ada dua itu yang mengalir. Jadi itu terus ngalir, umatnya pada minum nggak habis, terus ngalir terus itu. Yang mudani minal jannati, yang itu dua pralon itu semuanya bersumbernya dari surga. Ahaduhuma min zahabin wal akharu min waraqin. Pralonnya itu yang satu terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari perak. Kalau emas itu warnanya kuning, kalau perak itu warnanya putih. Nah, itu tambahan kepada kita lagi tentang mizabannya. Mizabannya itu pralon yang meneteskan dari surga itu sampai ke telaga Rasulullah SAW. Kalau dari hadis-hadis ini kita ambil 3 saja. Al-Kautsar kita bacakan cuma 3 hadis, kemudian telaganya Rasulullah cuma 3 hadis, itu tergambar lengkap nanti itu tentang bagaimana telaganya Rasulullah SAW, tentang warnanya, rasanya, baunya, kemudian batu-batu di sampingnya, kemudian tanah di bawahnya, kemudian juga kerikil-kerikil di bawahnya, kemudian tentang jumlah bejananya, kemudian sifat orang yang minum, setelah minum kayak apa rasanya, itu lengkap. Ada riwayat yang lain yang tidak disebutkan di sini, sebagian mengatakan airnya itu abrod, lebih dingin daripada es, tetapi itu tidak di Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi tentang dinginnya, yaitu dinginnya itu kayak apa artinya itu. Nah, ini semuanya sudah tergambar, yaitu sedikit riwayat yang saya sebutkan itu semuanya sudah tergambar bagaimana tentang sifat telaga Rasulullah SAW dan kautsarnya Rasulullah SAW. Intinya itu semuanya nggak ada di dunia, dan kita nggak bisa menggambarkan gimana ya bentuknya, luar biasa itu. Akhirnya kita bayangkan di pikiran kita itu, kita gambarkan, nggak bisa. Maka itu menggambarkan perkara yang gaib itu nggak bisa. Maka tidak bisa kita itu menggambarkan. Yang ada itu cuma kita percaya saja, kita beriman. Terus bagaimana gambarannya? Nggak bisa, apalagi digambar. Karena ada buku-buku terkadang gambaran-gambaran kayak itu. Ada neraka jahanam, ada bukunya, kemudian ada gambar-gambar orang disiksa. Nggak bisa. Semua yang digambaran otak kita semuanya keliru. Kenapa? Karena akal kita itu nggak bisa menggambarkan gitu. Perkara yang gaib itu nggak bisa. Maka itu tidak boleh kita itu bicara masalah yang gaib itu dengan akal. Penggambaran akal nggak boleh. Demikian juga kita bicara masalah nama Allah, sifat Allah, tidak bisa kita terus gambarannya gimana itu. Wajahnya Allah, tangannya Allah, surga, neraka, nggak bisa, karena itu perkara yang gaib. Kenapa kok nggak bisa digambarkan dan nggak boleh menggambarkan itu? Nggak boleh, nggak bisa digambarkan dalam pikiran otak kita itu, karena otak kita itu tidak bisa menggambarkan sesuatu kecuali dengan satu dari 3 cara. Otak kita itu baru bisa menggambarkan itu. Oh, gambarannya seperti itu. Jadi otak kita itu baru bisa menggambarkan dengan satu dari 3 cara. Yang pertama, kalau kita sudah melihat langsung dengan mata kita bendanya. Misalkan kalau orang mengatakan, saya katakan, saya itu punya HP seperti ini. Ya, ini HP saya itu. Orang lihat HP saya, setelah itu HP saya simpen. Coba gambarkan di pikiran kamu HP saya itu kayak apa? Bisa, karena sudah terekam di mata, sudah tergambar. Jadi menggambarkan di otak itu yang pertama caranya kalau kita melihat langsung benda itu. Atau yang kedua, melihat yang serupa. Saya katakan misalkan saya di rumah itu punya HP kayak gini persis, cuma warnanya putih. Persis, berarti kan ada persamaan di situ. Berarti HP-nya kayak gitu, cuma warnanya itu saja yang berbeda, warnanya putih. Langsung bisa tergambar. Atau yang kedua, dengan sifat orang yang pernah melihat. Orang yang pernah melihat itu mensifatkan, saya di rumah punya HP modelnya ini, mereknya ini, tahun sekian, kemudian warnanya seperti ini, kayak gini. Sifatnya saya jelaskan semuanya, orang bisa menggambarkan. Ya, jadi 1 dari 3 ini bisa. Tapi kalau 1 dari 3 itu nggak ada semua, maka orang itu tidak akan bisa menggambarkan. Semua gambarannya semuanya salah. Oleh itu perkara-perkara yang gaib itu nggak bisa digambarkan dengan gambaran akal kita. Kita percaya saja, oh Nabi Muhammad menggambarkan seperti, oh iya. Tapi bentuknya kayak apa sejatinya itu jauh sekali.
Kenapa? Karena nggak bisa kita itu gambarkan secara konkret dalam pikiran kita, itu nggak bisa. Apalagi bikin misalkan apalah itu kayak gambaran atau tempat seakan-akan ini surga, kemudian ada pohonnya, ada kembangnya, ada ininya, enggak. Kenapa? Karena itu dunia. Dunia dengan surga itu jauh sekali. Maka perkara-perkara yang seperti ini itu kewajiban kita apa? Kewajiban kita itu ya beriman saja. Kita beriman karena itu datang dari orang atau zat yang paling kita percaya, yaitu Allah dan Rasulullah, itu paling kita percaya, maka kita itu beriman saja. Dan tadi kita sebutkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan masalah telaga Rasulullah itu hadisnya mutawatir. Bahkan Imam Ibnu Hajar itu telah mengumpulkan sahabat yang meriwayatkan hadis masalah telaga itu jumlahnya lebih dari 50 sahabat. Lebih dari 50 sahabat, berarti mutawatirnya banyak sekali. Sehingga wajib seseorang itu beriman kepada telaga. Siapa yang tidak, maka dia itu bisa sesat, bisa keluar dari Ahlussunnah. Kemudian dalam masalah telaganya Rasulullah itu, nanti Rasulullah itu beliau menunggu kita. Jadi Rasulullah itu punya kayak Rasulullah itu kayak istilahnya itu apa ya? Saya ada acara nikahan, nah saya itu yang di depan nunggu orang datang itu, apa namanya? Among tamu Pak namanya itu, penerima tamu. Jadi Rasulullah itu nunggu kita, ayo masuk itu. Nah itu jadi Rasulullah itu apa? Menunggu kita semua gitu. Nah nanti orang-orang yang dia itu kelihatan itu umatnya Rasulullah itu nanti ada tandanya, dari jauh itu nggak kelihatan. Akhirnya Rasul panggil sini, ayo sini, ayo cepat masuk. Kenapa? Karena kalau tadi kita tetapkan semua nabi itu punya telaga, semua itu berbangga dengan banyaknya orang yang mendatangi. Sehingga Rasul itu menunggu, yaitu Rasul itu menunggu depan orang itu supaya masuk itu. Nanti ada juga orang-orang yang dia itu mau masuk telaganya Rasulullah. Rasulullah sudah memberikan jalan, ayo disuruh masuk, tapi akhirnya datang malaikat dan mengusir mereka, diusir sehingga mereka tidak boleh masuk ke dalamnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, yaitu gambaran kalau nanti Rasulullah itu nunggu kita. Rasulullah itu nunggu kita di telaganya beliau. Hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata. Rasulullah itu pernah beliau itu mendatangi kuburan, yaitu kuburan Baqi. Ketika masuk kuburan Rasulullah mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian negeri orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan saya insyaallah akan menyusul kalian. Waditu anna qad ra'ina ikhwanana. Saya sangat kangen sekali berjumpa dengan teman-teman saya. Kalau akhirnya para sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami itu saudara-saudara engkau ya Rasulullah, teman-teman engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, antum ashabi, kalian itu sahabatku. Kalian bukan ikhwan saya, bukan teman-teman saya, tapi kalian itu sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, sedangkan teman-temanku itu orang-orang yang sekarang belum ada, tapi nanti mereka akan datang, nantinya akan datang. Faqulu, akhirnya para sahabat bertanya, kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana anda itu bisa tahu itu umat engkau atau bukan di hari kiamat, padahal aku nggak kenal gitu. Maka Rasulullah mengatakan, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Nanti umatku itu mereka datang dalam kondisi bersinar. Anggota wudhu mereka karena air wudhu, sehingga wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kepalanya bersinar, kakinya bersinar, sehingga Rasulullah bisa membedakan, oh ini umatnya, ini bukan, ini umatnya, ini bukan. Wa ana faratukum alal haud. Rasulullah mengatakan, dan saya tunggu kalian di telagaku, yaitu saya tunggu kalian itu. Ala yadudanna rijalun an haudi, dan ingat, nanti akan ada orang-orang yang diusir dari telagaku. Kama yudzatul ba'irud dalu unadihim, sebagaimana onta-onta yang maksud itu onta-onta yang liar pengen masuk ke kandang saya usir, karena nanti akan membuat liar onta yang lain. Setelah itu Rasulullah mengatakan unadihim, saya itu panggil mereka, orang-orang yang diusir sama malaikat. Mereka itu ada wajahnya wudu, ada sinarnya, saya panggil mereka itu. Fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka. Setelah itu malaikat mengatakan, Muhammad, kamu tidak tahu, rupanya mereka itu telah mengganti agamanya setelah engkau meninggal dunia. Fa'aqulu suhqan. Akhirnya saya mengatakan celaka dan celaka.
Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hazim, beliau berkata, "Sami'tu Sahlan." Saya pernah mendengar Sahal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ana faratukum alal haudi." Saya tunggu kalian nanti di telaga saya. Man warada syaribah. Siapa yang dia datang ke telaga saya, dia akan diizinkan untuk minum. Wa man syariba lam yathma abadan. Dan siapa yang minum dari telaga saya tidak akan haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun. Nanti akan ada orang-orang yang mendatangi telaga saya. A'rifuhum, Rasulullah mengatakan, saya kenal mereka. Yaitu siapa itu? Orang-orang Arab Badui yang mereka murtad setelah Rasulullah meninggal. Kan zamannya Abu Bakar kan banyak orang murtad. Tapi kan Rasulullah nggak tahu kalau mereka murtad. Rasulullah menganggap mereka itu masih umatnya. Ya Rasulullah mengatakan, a'rifuhum, saya kenal mereka. Wa ya'rifuni, dan mereka pun kenal sama saya itu. Mereka itu tahu saya. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Tiba-tiba datang malaikat, kemudian malaikat itu mencegat orang-orang itu supaya tidak masuk di telaganya Rasulullah. Nah, jadi intinya di sini berarti kan fahami di sini intinya nanti telaganya Rasulullah itu ada orang-orang yang nanti akan diusir. Siapa yang diusir itu? Kalau kita membaca riwayat, itu ada dua sifat. Yang kita mencari riwayat itu ada dua sifat. Yang pertama, ma badalu ba'daka. Apa yang mereka ganti dari agamanya setelah engkau meninggal. Berarti apa? Mereka orang-orang yang murtad. Orang yang murtad itu kan dia dulu pernah sholat, dulunya pernah berwudu, dulunya pernah ibadah. Sholat, wudu, ibadahnya kan bercahaya. Tetapi apa? Akhirnya dia murtad, setelah itu dia diusir. Orang yang murtad. Kemudian yang kedua, Rasulullah disebutkan itu ma'ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal. Apa yang mereka ada-adakan? Yaitu orang-orang yang membuat bid'ah dalam agama Islam. Orang-orang yang membuat bid'ah dalam agama Islam, itu pun nanti mereka nanti akan dihalangi. Mereka nanti akan dihalangi dan mereka nanti tidak akan diizinkan untuk masuk di telaganya Rasulullah SAW. Oleh itu intinya ada orang-orang itu nanti yang dia itu akan diusir, tidak dibolehkan untuk masuk. Akhirnya mereka nggak masuk telaganya Rasulullah SAW, entah karena mereka itu murtad, atau yang kedua karena mereka itu membuat bid'ah di dalam agama Islam. Membuat loh mereka ahdatsu itu mereka mengadakan. Kalau pelaku bid'ah masuk ke situ enggak? Kalau pelaku bid'ah tidak. Tetapi yang dimasukkan di situ itu ma'ahdatsu, apa yang mereka ada-adakan, yaitu mereka itu pembuatnya, pencetusnya. Tapi kalau pelaku bid'ah itu dikhawatirkan, kata para ulama, dikhawatirkan kalau mereka itu termasuk mereka. Tetapi apakah disamakan? Tidak. Jelas orang yang mencetuskan bid'ah berbeda dengan orang yang mengikutinya. Itu derajatnya berbeda. Dan yang paling parah itu nanti yang mencetuskan. Berarti nanti akan ada, intinya akan ada orang-orang yang diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu juga dalam sebuah riwayat itu pernah memberikan motivasi kepada kita. Jadi Rasulullah itu menyebutkan bahwasanya nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jasadnya manusia, hatinya syaitan. Setelah itu Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, terus sikap kita itu apa?" Maka Rasulullah mengatakan sabar dan taat kepadanya. Setelah itu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah kita terus memberontak kepada mereka?" Jangan, sabar. Sampai kapan wahai Rasulullah kita sabar? Maka Rasulullah mengatakan, sampai engkau berjumpa dengan saya di telagaku. Berarti maksudnya apa? Rasul itu memberikan motivasi, kehidupan dunia itu sebentar gitu. Kalaupun kita itu sekarang dipimpin sama pemimpin yang zalim, nggak apa-apa, sebentar saja gitu. Kita itu sabarnya sampai kapan? Kita itu sabar itu menghadapi semua masalah, fitnah, ujian dunia itu, sabarnya kita itu sampai kita itu nanti berjumpa dengan telaganya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengabarkan, sabar, kalian itu di dunia mendapatkan banyak ujian sabar, hatta taridu ila haudi, sampai nanti kamu itu datang ke telaga saya. Maka sering Rasul itu memberikan motivasi itu, sehingga apa? Dengan itu akhirnya semua ujian dunia itu rasanya mudah bagi kita. Kenapa rasanya mudah bagi kita? Karena semuanya itu nggak ada apa-apanya ketika kita itu nanti masuk di telaganya Rasulullah SAW. Kemudian juga di sini khilaf juga di antara para ulama. Jadi kalau ditanya pembahasan berikutnya,
telaga Rasulullah itu kapan kita nanti akan meminumnya? Kan di hari kiamat itu. Di hari kiamat itu nanti kapan kita akan meminumnya? Maka berkaitan dengan kapan kita mendatangi telaganya Rasulullah, itu para ulama berbeda pendapat panjang. Ada yang mengatakan setelah menyeberang jembatan, ada yang mengatakan sebelum menyeberang jembatan, dan yang mengatakan sebelum menyeberang jembatan mereka pun juga beda. Apakah setelah ditimbang amalannya atau sebelumnya? Itu khilaf panjang di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat, telaga itu, kita itu nanti minum telaganya Rasulullah itu 2 kali. Itu kalau Imam Al-Qurtubi boleh mengatakan 2 kali. Kapan 2 kali itu? Yang pertama ketika kita itu bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur. Kenapa bangkit dari kubur itu haus sekali? Kemudian yang kedua, ketika kita itu hendak menyeberang jembatan. Itu kalau Imam Qurtubi menyebutkan itu, yaitu 2 kali kita mendatangi telaganya Rasulullah. Tapi kalau pendapat yang lain juga kuat juga pendapatnya itu. Mereka mengatakan bahwa minum telaga itu setelah mereka itu dihisab sebelum ditimbang amal mereka. Setelah dihisab dan sebelum ditimbang. Nanti ada juga ulama yang mengatakan enggak, itu setelah menyeberang jembatan. Tapi yang mengatakan setelah menyeberang jembatan itu lemah. Yang mengatakan setelah menyeberang jembatan itu lemah. Tetapi sebagian mengatakan itu sebelum menyeberang jembatan. Tapi pastinya di mana? Ada yang mengatakan langsung ketika dibangkitkan dari kubur langsung mendatangi telaga Rasulullah. Kemudian nanti ketika sebelum menyeberang jembatan mereka minum lagi. Seperti Imam Qurtubi tadi kita sebutkan. Ada yang mengatakan enggak, itu cuma sekali saja. Tapi kapan? Setelah dihisab. Jadi setelah dihisab, capek kita setelah dihisab, sebelum ditimbang, kita itu nanti mendatangi telaganya Rasulullah. Kenapa kok menjadi khilaf panjang di antara para ulama itu? Karena ada sebuah hadis yang sahih. Maka terkadang hadis itu harus kita dudukkan semua. Terkadang kita berdalil dengan satu hadis itu nggak bisa. Hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Nabiyullahi, saya pernah bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyashfa'ali yaumal qiyamah." Supaya Rasulullah itu nanti memberikan syafaat kepada saya di hari kiamat. Jadi saya datang ke Rasulullah, saya minta, "Wahai Rasulullah, tolong nanti di hari kiamat saya diberikan syafaat." Akhirnya qultu, saya itu mengatakan, Rasulullah mengatakan iya, nanti saya berikan syafaat. Setelah itu saya tanya, "Ya Rasulullah, fa'ina atlubuka." Terus nanti kapan saya itu mencari engkau? Yaitu saya kapan nanti saya itu harus berjumpa dengan engkau itu kapan? Di hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, "Utlubni awwala ma tutlubuni ala sirat." Carilah nanti saya itu di jembatan. Kalau kamu di jembatan, kamu butuh syafaat saya nanti. Qultu fa illam alqaka ala sirat. Kemudian Anas bin Malik bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau saya enggak mendapatkan kau di jembatan?" Qala fatlubni indal mizan. Carilah saya di timbangan amal. Qala fa illam alqaka indal mizan. Wahai Rasulullah, kalau saya enggak berjumpa dengan engkau di timbangan amal. Qala fatlubni indal haud. Carilah saya di telaga saya. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalathal mawatin. Kenapa? Karena kamu nanti tidak mungkin keliru. Tidak mungkin kamu itu susah mencari saya dalam 3 tempat itu. Yaitu kamu itu nanti akan mudah mendapatkan saya di telaga, atau di timbangan amal, atau menyeberang jembatan. Kenapa? Saya menunggu kalian. Yaitu saya itu di 3 tempat itu, saya itu menanti kalian. Saya itu ada di situ, nggak mungkin keliru. Nah di sini kalau kita perhatikan di sini itu tartibnya itu malah menyeberang jembatan, kemudian timbangan amal, kemudian telaga. Ini tartibnya ini aneh itu. Kalau ini menjadi tartib itu aneh. Sehingga banyak para ulama itu mengatakan ini aneh itu. Kenapa? Karena proses menyeberang jembatan itu proses terakhir. Yang mana proses itu yang menentukan surga dan neraka itu menyeberang jembatan gitu. Bukan itu kemudian baru ditimbang amalannya. Kan enggak, timbang itu sebelumnya itu. Akhirnya prosesnya itu aneh. Akhirnya para ulama perlu mendudukkan hadis ini. Walaupun memang ada di antara ulama yang mengambil dohirnya. Hadis ini sahih, dohirnya berarti apa? Berarti berarti minum telaganya Rasulullah itu setelah menyeberang jembatan. Setelah menyeberang jembatan, setelah ditimbang baru mereka minum. Kita katakan, loh terus bagaimana dengan orang yang diusir? Kalau orang yang diusir kan mereka orang yang kafir, yang murtad, kan mereka nggak mungkin lolos dari jembatan kan? Mereka akan masuk ke neraka jahanam kan itu.
Akhirnya apa? Sebagian ulama mengatakan ini hadisnya muskil. Hadisnya itu iskal. Kalau kita kita jalankan sesuai dengan tartib, maka kita katakan hadis itu Rasulullah tidak menjelaskan tartibnya. Setelah ini nanti tartibnya ini, setelah ini tartibnya ini, bukan. Tapi Rasulullah itu hanya menjelaskan tiga tempat saja, yaitu saya itu nanti standby di tiga tempat itu, di telaga, di timbangan amal, sama di jembatan. Itu saya standby, sehingga umatku yang tidak mendapatkan saya di sini cari di sini, yang tidak mendapatkan saya di sini cari yang di sini. Kenapa? Saya tunggu umatku untuk mendatangi saya, dan saya akan berikan syafaat kepada mereka di tiga tempat itu. Rasulullah nanti akan standby. Tapi kata para ulama, Rasulullah tidak membicarakan tentang tartibnya. Kenapa? Karena tartibnya itu muskil, tartibnya itu iskal di antara para ulama, sehingga sebagian mengatakan ini bukan tartib. Terus bagaimana tartib yang benar itu? Maka ada ulama yang mengatakan minum telaganya Rasulullah itu sebelum ditimbang, sebelum timbangan dan sebelum menyeberang jembatan. Kenapa? Kalau tartibnya itu berarti kalau kita lihat, misalkan kita di hari kiamat, tartibnya itu apa sih? Nanti tartibnya itu sebagian mengatakan ada 10 tartib. Jadi di hari kiamat itu nanti ada 10 tartib tahapannya. Walaupun ini khilafiyah panjang loh. Bicara masalah tartib perjalanan di hari kiamat itu apa sih? Itu khilafiyah panjang. Tapi sebagian ada yang menyebutkan ada tartibnya itu 10. Apa yang 10 itu? Yang pertama, nafkhatus shaq, tiupan sangkakala kehancuran alam semesta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tsumma nafkhatul ba'ts, tiupan sangkakala untuk membangkitkan manusia dari kuburnya. Ini yang kedua setelah itu. Kemudian setelah itu yang ketiga, tsummal ba'tsu wa huwa nashr, setelah itu mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Ini yang ketiga, berkumpul, digiring semuanya, kumpul di padang mahsyar. Kemudian yang keempat, tsummas syafa'ah, yaitu mereka nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, namanya syafaatul uzma. Yang dimaksudkan dengan Anas tadi bukan yang ini. Kalau ini semuanya dapat, hatta orang kafir dapat, hatta semuanya dapat. Ini bukan, yaitu ini di padang mahsyar. Kemudian yang kelima, kemudian setelah di padang mahsyar kemudian mendapatkan syafaat, setelah itu akan dihisab. Amal mereka akan dihisab. Apa itu dihisab? Dibuka catatan amal mereka, satu persatu dibuka. Setelah dihisab, yaitu diantara tartib hisab itu, setelah dihisab itu nanti langsung mendapatkan sertifikat. Kita itu dapat sertifikat dari tangan kanan atau tangan kiri. Itu langsung seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita nanti akan mendatangi telaganya Rasulullah SAW. Jadi kita mendatangi telaganya Rasul itu setelah kita itu mendapatkan catatan amal. Kita itu pakai tangan kanan atau tangan kiri, atau dari belakang punggung. Kemudian setelah itu baru ditimbang amalan. Amalan nanti akan ditimbang. Setelah ditimbang, tsummal mururu 'ala sirat, kemudian kita menyeberang jembatan. Menyeberang jembatan, maka nanti kalau gagal, setelah itu ke neraka. Kalau dia tidak gagal, setelah itu masuk ke kontoroh. Di kontoroh, setelah dari kontoroh, setelah itu baru orang itu diizinkan menuju pintu surga. Itu sebagian ulama mengatakan tartibnya seperti ini. Berarti tartibnya itu minum telaga itu setelah dihisab, sebelum ditimbang amalannya. Itu, tapi ini pendapat sebagian ulama. Nanti ulama yang lain beda lagi. Dan banyak khilaf dalam masalah ini. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang jelas menjelaskan tentang tartib di hari kiamat. Maka ulama itu bisanya apa? Kumpulkan semua riwayat, kemudian mereka itu ijtihad. Mereka itu menggunakan kemampuan ilmu mereka untuk ditartibkan. Oh, mungkin yang ini dulu, kemudian yang ini dulu, kemungkinan yang ini dulu. Tetapi dalil yang pasti menjelaskan tartib secara total itu nggak ada. Sehingga semuanya nanti perkara ijtihadiyah, khilafiyah di antara para ulama. Ya, sampai di sini pembahasan yang kita bahas dari telaga Rasulullah SAW secara ringkas. Silakan nanti kalau ingin menggali lagi riwayat-riwayat tentang masalah telaga, itu ada di kitab Imam Ibnu Katsir, panjang sekali. Banyak sekali nanti beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Al-Kautsar dan telaganya Rasulullah SAW. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.